semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya, Nurhanita Diastuti. Setelah mereview chapter 1 dan kedua yang lalu mengenai model mental dan juga asesmen dinamis, kali ini saya akan mereview kembali chapter 3 mengenai prosedur umum untuk melakukan penilaian yang termasuk ke dalam penilaian dinamis. Buku dari Dynamic Assessment in Practice. Oke. Part 3 ini adalah prosedur pelaksanaan penilaian dinamis dari sebuah buku Dynamic Assessment in Practice tulisan dari Carl Harewood and Carol Ashley. What do you need? Apa sebetulnya yang kita butuhkan dalam sebuah penilaian? Setiap penilaian yang baik dirancang untuk menanggapi pertanyaan rujukan, juga untuk pertanyaan dan masalah yang muncul selama penilaian. Apakah prosedur awalnya? Bagaimana? Apakah membutuhkan waktu yang tidak lama namun berulang-ulang? Bagaimana prosedur awalnya dari penilaian dinamis ini? Apakah membutuhkan waktu yang lama? Ternyata jawabannya tidak. Ini tidak membutuhkan waktu yang lama, tapi berulang-ulang, dilakukan secara berulang-ulang. Yang pertama adalah dengan menentukan zona dari perkembangan aktual dari sampel yang kita pilih. Selanjutnya akan menentukan ZPD atau Zone of Proximal Development, dan next kita akan melihat responsivitas individu terhadap intervensi. Ini bisa diawali dengan beberapa pertanyaan panduan, seperti misalnya, apa yang ingin saya ketahui, di mana saya mendapatkan informasi ini, dan apakah informasi harus relevan. Menilai adalah sebuah proses pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu untuk kemudian menginformasikan sebuah keputusan. Bagaimana kebermanfaatan individu yang beresiko? Pada penilaian dinamis, prosedur penilaiannya berbasis yang pertama yaitu norma, yang kedua wawancara, dan yang ketiga adalah pengamatan. Penilaian dan penilai dinamis dasar pengetahuan mengenai intervensi adalah seberapa baik individu tersebut merespon untuk intervensi. Ini bisa dilihat dari tiga sisi, yang pertama yaitu dari kurikulum, yang kedua wawancara, dan yang ketiga observasi. Sedangkan bagaimana peranan lingkungan dalam penilaian? Meskipun fokus belajar dalam buku ini adalah mengenai penilaian individu dengan beberapa pertimbangan kelompok, namun ada harapan individu membutuhkan kesadaran dan pengetahuan tentang permasalahan di lingkungan mengenai masalah-masalah di mana individu itu berfungsi. Semaksimal mungkin lingkungan ini harus diwakili dalam penilaian. Kita tidak bisa menghilangkan efek dari lingkungan, karena ini sering dilakukan melalui wawancara dan observasi, dan melalui konsultasi dengan perwakilan pengetahuan mengenai budaya setempat. Intinya kita harus melihat bagaimana lingkungan dan budaya itu di dalam proses kehidupan sampel yang dipilih. Karena sampel berasal dari latar belakang yang tidak asing bagi asesor atau penilai. Bagaimana meninjau file supaya valid? Yang pertama, kita bisa melakukan dengan mewawancarai pemangku kepentingan utama. Amati individu yang dirujuk dalam konteks yang relevan. Yang kedua, amati lagi individu yang akan dirujuk dalam konteks yang relevan. Garis besar dan prosedur dalam penilaian komprehensif ini dapat ditinjau secara cepat dan tepat. Yang pertama bisa dilihat dari wawancara, yang kedua dari observasi, dan juga yang ketiga dari penilaian dinamis. Sedangkan seperti chapter sebelumnya kita sudah membahas model fungsi mental, proses kognitif ini bisa dilihat atau bisa dipantau melalui hambatan individu dan bagaimana area target intervensinya. Misalkan adalah kasusnya ada perhatian, mengenai perhatian. Ketika seseorang bermasalah dalam perhatian, maka fokus intervensi kita adalah perhatian. Justru kita melihat atau memfokuskan pada hambatan-hambatan yang dimiliki oleh individu tersebut. Contoh kasus yang lainnya yaitu misalkan Karen adalah anak yang mudah diajak bekerja sama. Dia sangat termotivasi, hangat atau humble, ramah, waspada, dan interaktif. Dia bersikeras saat menghadapi tantangan dan menanggapi pujian serta dorongan dengan peningkatan usaha. Dia tampaknya memahami semua instruksi.
menghilangkan kegelisahan, dan kegelisahan itu akan menjadi nyata ketika dia terlibat dalam tugas dengan baik melebihi tingkat kemampuannya. Dari contoh yang diangkat ini, solusi yang pertama, kita bisa survei luas mengenai keterampilannya dengan mengelola Woodcock-Johnson Test of Cognitive Ability Revised atau disingkat dengan WJR ini untuk mengungkapkan bagaimana skor rata-rata yang rendah untuk rata-rata di semua bidang, kecuali memori untuk nama dan kosakata gambar. Solusi yang kedua, kita bisa menggunakan Wechsler Individual Achievement atau disingkat WIAT. Ini sebelum dirilis di edisi kedua. Solusi ini akan mengungkapkan bahwa rata-rata rendah usia rata-rata skor di semua bidang, kecuali pemahaman mendengarkan. Kesimpulan dari studi 1 ini, bahwa prosedur normatif tidak mengidentifikasi membaca dan matematika sebagai sebuah signifikansi yang sangat kurang. Meskipun mereka relatif lebih lemah terhadap penalaran yang umumnya kemampuan membaca lebih dari matematika. Dalam hal ini, penilaian dinamis hanya untuk membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Lebih banyak yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah otomatisasi Karen dalam membaca dan matematika. Tetapi kita dapat mengatakan bahwa wawasan penting diperoleh Karen sebagai pelajar dan beberapa arahan disediakan untuk intervensi di domain tempat dia dirujuk. Area lain yang terkait dengan fungsinya akan dibahas juga, dengan penilaian dinamis yang hanya digunakan untuk memperdalam wawasan tentang fungsi tertentu dan untuk menunjukkan jalan ke berbasis pengalaman intervensi. Jadi kita akan menggunakan basis pengalaman intervensi. Aspek apa yang ditakuti dalam penilaian ini, yaitu intervensi atau mediasi. DA menjadi sangat tidak netral. Karena apa? Kami akan mengacaukan ujian dan pelajar untuk menemukan rute memindahkan pelajar ke pengembangan tingkat berikutnya. Jadi di sini kita akan mengacaukan proses tes dan siswa tersebut ketika ingin melihat sesuatu perubahan, kita harus melihat atau memindahkan siswa ke dalam pengembangan ke tingkat berikutnya. Kita harus dapat membuat proses, kita memfokuskan dalam sebuah proses supaya kita bisa melihat bagaimana caranya pelajar akan belajar dan bagaimana kita dapat mempromosikan peningkatan kompetensi. Untuk melakukan ini, pertama, kita harus membuat kolaborasi antara asesor dan individu yang dirujuk dengan menempatkan individu pada posisi peserta aktif dalam proses penilaian. Jadi individu menilai teman-temannya atau dirinya sendiri. Untuk melakukan ini, kita harus menjadikan pemikiran kita sebagai se-eksplisit mungkin. Di sini akan melibatkan mereka dalam proses belajar mengajar sehingga kebutuhan kita untuk berpartisipasi aktif dalam kedua belah pihak terpenuhi. Agenda kami tentang apa yang akan terjadi dan bagaimana tanggapan kami saat itu terjadi. Ketegasan itu yang memungkinkan kita untuk mencoba dan akhirnya akan membuat hipotesis yang salah atau membuat hipotesis kesalahan. Beberapa yang harus dilakukan pada tahap mediasi untuk mengatasi ketakutan ini, yang pertama kita bisa menentukan apakah pelajar memiliki pengetahuan dasar dan dasar keterampilan yang lanjutan dalam tugas ini. Jika tidak, kembali dan ajarkan apa yang perlu atau memodifikasi tingkat tugas untuk mencerminkan zona pelajar dari perkembangan aktual. Ini pada tahap perkembangan aktual. Selanjutnya yang kedua, putuskan bagaimana Anda akan mempresentasikan tugas itu. Bagaimana Anda akan memberi arahan-arahan dan berikanlah dukungan dalam menggunakan alat bantu visual misalnya. Bagaimana memodifikasi tugas, bagaimana menyederhanakan dan memecahkan masalah-masalah tersebut. Dan yang terakhir, untuk mengatasi tahap mediasi ini, pilih intervensi yang paling menjanjikan untuk jenis tugas ini. Jadi intinya adalah kata kunci di dalam pemberian tugas. Identifikasi prinsip dasar dan strategi penguasaan tugas atau dalam bentuk solusi. Apa sih perbedaan kecerdasan? Di sini ada beberapa cara.
Kecerdasan dan kognisi yang pertama yaitu dengan memberikan umpan balik yang menginformasikan pelajar tentang apa yang berhasil dan tidak berhasil. Dapatkan percakapan aktif dan masukan dari pelajar yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang ketiga, kumpulkan data-data dan contoh-contoh pekerjaan untuk didemonstrasikan dan didokumentasikan perubahan kompetensi. Selanjutnya, bersikap eksplisit tentang apa yang Anda pikirkan dan keputusan apa yang Anda buat selama ini mengenai penilaian. Model berpikir reflektif melalui self-talk yang berkaitan dengan tugas-tugas. Step kelima, carilah peluang untuk menghubungkan pekerjaan baru dengan apa yang sudah diketahui pelajar dan mendorong pelajar untuk melakukan ini juga. Selanjutnya, terakhir kita bisa mempersiapkan diri Anda untuk menyesuaikan kecepatan dan gaya pelajar dan bersiaplah untuk menyesuaikan diri apa yang Anda lakukan dan katakan agar dapat diakses oleh pelajar. Jadi kita menyeting bagaimana siswa dapat memahami apa. Jadi di sini intinya kita harus tahu apa settingan yang harus kita buat supaya siswa atau pelajar bisa memahami apa tujuan dari penilaian dan apa yang kita mau. Kita harus menyetingnya dengan baik supaya mereka bisa menangkapnya dengan baik. Lalu selanjutnya bagaimana kita sebenarnya melanjutkan untuk melakukan penilaian dinamis? Jawaban ini sebenarnya tidak ada jawaban yang sederhana, namun ada beberapa yang umum sebagai pedoman yang bisa disediakan. Yang pertama, kita perlu menargetkan area di fungsi individu yang membutuhkan eksplorasi lebih lanjut. Kita memilih individu yang khusus yang membutuhkan penanganan khusus untuk dieksplor, dan hal itu akan meningkatkan pertanyaan yang akan dilakukan oleh DA sehingga merupakan respon yang tepat, diharapkan nantinya menjadi respon yang tepat. Sangat penting untuk membangun zona perkembangan aktual individu di daerah ini. Yang kedua adalah pemilihan pendekatan DA tertentu untuk diterapkan, dan harapannya nanti dapat menyediakan sebuah repertoar pilihan di seluruh buku ini untuk membantu dalam proses seleksi ini. Jenis-jenis informasi yang didapatkan dari pendekatan interaktif. Ada beberapa hal atau jenis-jenis informasi. Yang pertama yaitu mengenai apa yang mampu dilakukan individu secara mandiri. Yang kedua, apa yang didapat dilakukan individu dengan dukungan. Yang ketiga, wawasan tentang hambatan agar kinerja pelajar lebih optimal. Yang keempat, bagaimana intensitas usaha yang terlibat dalam memfasilitasi pergerakan pelajar dari zona perkembangan aktual ke zona pengembangan berikutnya, ZPD. Dan yang kelima, sifat intervensi dan interaksi yang mempromosikan perkembangan yang akan ditingkatkan ini. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Silakan komen and share di bawah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.